produk yang misalnya layak untuk dijual, ada nilai marketnya. Saya fokus di situ sampai ketemu pasar yang misalnya ke luar negeri, gitu, ke Karibia, Swiss, dan Dusun Rejoso, Jonrojo, Kota Batu dikenal sejak lama sebagai kampung kerajinan batu maupun kayu. Tak heran jika limbah UMKM tersebut terbilang tinggi dan banyak dibuang begitu saja. Pemanfaatan limbah industri itu menjadi peluang tersendiri bagi sebagian kalangan. Salah satunya komunitas MSG Moss Stone Garden, Kota Batu, yang ikut ambil bagian dalam memaksimalkan limbah industri rumahan UMKM sehingga bernilai jual tinggi di pasaran. Saya Tommy Adi Winarko, saya selaku owner pengrajin. Untuk bentuknya MSG istilahnya pada dasarnya karena kecintaan terhadap lingkungan. Karena saya melihat banyak istilah limbah-limbah industri kerajinan di kampung saya, Kampung Rejoso, sentra industri kecil menengah, yaitu craft, handicraft, pasti banyak limbah-limbah dari kayu, terus batu. Nah, kemudian karena mungkin basic saya senang yang berbau keunikan seni, saya olah menjadi sebuah produk yang misalnya layak untuk dijual, ada nilai marketnya. Jadi di sini saya fokus di situ sampai ketemu pasar yang misalnya ke luar negeri, yaitu ke Karibia, Swiss, dan beberapa negara lainnya. Berawal dari kecintaannya terhadap lingkungan, mantan guru yang beralih profesi sebagai pengrajin ini menggagas komunitas MSG Moss Stone Garden beberapa waktu lalu. Komunitas ini fokus untuk mengolah limbah industri yang berada di wilayah Rejoso menjadi berbagai macam souvenir menarik seperti produk lampu kayu hingga aneka patung. Uniknya lagi, anggota komunitas yang tergabung di dalamnya merupakan anak-anak putus sekolah di wilayah tersebut. Saya mengajak anak-anak kampung sini istilahnya regenerasi juga, karena kalau nggak regenerasi siapa lagi yang meneruskan. Jadi di sini pelatihannya juga gratis dengan kesederhanaan ini ya. Jadi untuk melatih mereka, saya mencetak mereka bukan jadi buruh, tapi lebih pada menjadi pribadi yang mandiri, dalam tanda kutip juragan. Setelah bisa di sini ya monggo mau meneruskan atau berhenti, istilahnya terserah pada anak-anak. Setidaknya ada 5-8 anak putus sekolah usia produktif yang tergabung dalam komunitas MSG, sedangkan beberapa di antaranya masih dalam tahap pembinaan. Setiap hari MSG mampu memproduksi ratusan unit kerajinan sesuai pesanan. Sistem penjualan souvenir tersebut tak hanya melalui mulut ke mulut tanpa memanfaatkan marketplace. Pasalnya, Tommy menawarkan peluang reseller bagi masyarakat sekitar untuk menambah pendapatan. Meski begitu, aneka handicraft ini bahkan mampu diekspor hingga ke luar negeri seperti ke Swiss maupun Karibia. Produknya istilahnya lampu kayu, biasanya lampu dari erosi alam, sudah bentukan alam, setelah diolah jadi produk interior atau home decor.
istilahnya sangat menjanjikan juga, maksudnya untuk pihak pasar asing ya, pasar luar negeri juga untuk koleksi atau villa atau cottage, terus fontaine, misalnya tebing, terus terakota, pot-pot terakota yang mungkin umumnya itu hanya bulat biasa, tapi coba saya bentuk menjadi sebuah visual yang unik, yang misalnya nggak umum lah di pasaran gitu. Kalau bata ringan memang bisa dibilang barang bekas atau barang baru ya, kalau beli di bangunan karena mungkin ada pesanan lebih atau apa. Awalnya sih barang bekas, melihat bata ringan yang awalnya sebagai bahan bangunan kok kemudian dipahat seperti itu mungkin awalnya aneh, tapi ketika pasar luar negeri meminati itu ya mau nggak mau akhirnya beli istilahnya produk jadi, barang baru istilahnya di toko bangunan. Ya memang mungkin sesuatu yang baru atau apa kan memang jarang sekali istilahnya menjadi pemahaman seseorang. Kapasitas produksi per bulan saya 100 sampai 150 biji bata ringan. Kalau yang bata ringan, untuk yang tebing sekitar 6 sampai 5. Terakota, pot-pot Buddha atau Ganesha dan macam-macam itu bisa 25 sampai 50. Sementara ini yang sering Karibia, Swiss, itu aja sih, 2 negara itu aja. Awalnya online, mungkin juga jadi dari promosi bantuan teman-teman atau saudara, biasanya mahasiswa yang kesini mungkin dari mulut ke mulut kayak mahasiswa penelitian apa, terus akhirnya tercipta link seperti itu. Biasanya online, Instagram, Facebook gitu. Saya mengasih ruang, nggak pakai Shopee atau apa kayak gitu kan, untuk ada ruang buat reseller lah istilahnya, biar nggak kecampur atau apa, bagi-bagi rezeki. Kalau produksi barang saya biasanya melibatkan nggak luar kampung dulu, biasanya bisa lokal sini saja. Biasanya usahanya yang sudah matang dan sudah keahliannya sudah cukup mumpuni, mungkin sekitar 5 sampai 8 orang. Kalau yang adik-adiknya masih kecil masih tahap pelatih, maksudnya pembinaan dan gitu. Ya kebanyakan dari mereka istilahnya daripada bermain online atau apa, nganggur di rumah atau nggak tahu kegiatan yang mungkin karena seniornya dulu atau orang tuanya pelaku seni apa kerajinan istilahnya, ya kenapa enggak istilahnya meneruskan gitu. Impian sebenarnya saya nggak ada semacam sesuatu yang pokok atau apa ya, cuma intinya kita berkembang dan bekerja bersama, intinya kerjasama itu aja. Impian kedepannya mereka ya juga jadi juragan-juragan, saya berharap seperti itu, bisa mandiri, jadi nggak terus di sini, jadi menciptakan lapangan kerja baru. Harapan saya sih untuk ke depan ya istilahnya dukungan dari pihak-pihak setempat, maksudnya warga setempat atau apa. Saya sadar diri tempatnya juga kecil, pemerintah desa atau apa ya, soalnya generasi muda ini butuh motivasi, dukungan dan bimbingan atau pendampingan. Kalau saya saja sih ya saya nggak mampu jadi memang seadanya saja ya, karena untuk kelangsungan dusun ini maksudnya regenerasi muda sangat penting, soalnya kampung ini dikenal sebagai kampung kerajinan UMKM, seperti mulai dari batu, kayu sampai seterusnya sudah dari dulu, dari turun temurun. Cuma sayang sekali ini sebuah dusun berpotensi. Komunitas MSG menjadi wadah pelatihan di bidang seni kria di Kota Batu tanpa dipungut biaya. Bahkan, melalui komunitas tersebut, sejumlah anak putus sekolah di wilayahnya dapat meningkatkan keterampilan seni kria. Kedepan, kemampuan tersebut menjadi modal bagi para anak didiknya dalam membangun usaha sendiri. Dari Kota Batu, Kidot Mayantara Media Group melaporkan.
Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi e-Pasar dari Google Play Store sekarang juga.